Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa nusolli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang yang berbahagia dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena hanya orang yang beriman yang merasakan kebahagiaan dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Selawat seiring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi tercinta. Dan semoga kita bisa menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat nanti. Baiklah teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang Ma'rifatul insan, yakni mengenal manusia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jiwa manusia. Dan yang paling unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruk jasad itu sangat bergantung dari jiwa seseorang. Namun sayangnya jiwa berada di luar kendali kita, di luar kendali manusia, sehingga seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwa itu. Kita tidak mengenali bagaimana keadaan jiwa kita. Sekiranya ia dalam kendali, tentu ia selalu dalam kondisi yang kita inginkan. Namun sayangnya ia di luar kendali kita. Atau Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa. Jadi keberuntungan manusia sangat tergantung kepada kepandainya. Bagaimana kepandaiannya dalam mengelola jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau potensi dosa. Jadi konflik di antara keduanya akan terus berlanjut, tidak pernah berhenti sampai seseorang itu meninggal dunia. Jadi dilihat dari kondisi dominan ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya, yaitu yang pertama adalah tingkatan apabila nafsu lebih dominan dibandingkan ruh. Yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera, kesenangan dirinya atau syahwatnya. Jadi kondisi jiwa yang demikian itu akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi jiwa yang demikian itu berada pada tingkatan yang paling rendah. Yang paling rendah apabila tidak segera untuk diperbaiki, untuk diobati atau dikondisikan, kecenderungan akan semakin menjadi-jadi dan akibatnya akan menjerumuskan pemiliknya ke lembah kehinaan. Jadi pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan yang tidak berbeda dengan binatang. Bahkan mungkin akan melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang dipengaruhi oleh iblis hingga ia pun dipanggil sebagai syaitan. Na'udzubillah min zalik. Dan kondisi yang kedua, jiwa manusia itu adalah apabila pengaruh atau kekuatan ruh dan nafsunya seimbang, maka logika akan banyak berbicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan untuk bermaksiat atau berbuat dosa. Apabila ada keinginan amal soleh, ia berpikir-pikir dulu dengan logikanya. Begitu juga dengan bila terbesit kecenderungan untuk maksiat, ia juga pikir-pikir dulu dengan logikanya. Jadi tarik ulur antara dorongan negatif dan positif tiada pernah habis-habisnya. Dan jiwa selalu menginginkan yang lebih baik untuk dirinya. Bila melakukan perbuatan buruk, ia akan menyesal atau mencaci dirinya. Begitu juga bila melakukan kebaikan, ia juga akan melakukan menyesal karena tidak melakukan yang lebih baik lagi. Jadi jiwa dengan kondisi yang demikian itu lebih baik, tentu saja lebih baik dibandingkan yang pertama. Dan inilah yang dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan kondisi yang ketiga, apabila jiwa seseorang, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibandingkan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Dan jiwa yang demikian ini disebut dengan nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram, merasa enjoy, merasa damai dengan amal-amal ketaatan.
ibadahnya akan terasa sangat ringan, dirinya akan gelisah bila kesempatan berzikir atau beribadah kepada Allah terganggu. Jadi jiwa yang atau dengan kondisi demikian dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah seperti para nabi, siddiqin, suhada, dan orang-orang soleh. Dan semoga kita berdoa, semoga Allah menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang ini di dunia. Hingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini terdapat, firman Allah ini terdapat dalam surat Al-Fajr, dari ayat 27 sampai 30. Jadi Allah tidak pernah menghendaki bila manusia menjadi malaikat. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada jiwanya dosa dan bertakwa. Memiliki potensi berdosa dan bertakwa, taat dan maksiat, sehingga manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berdosa. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Namun sebaik-baik orang yang salah atau alfa adalah yang segera bertaubat. Apapun kondisi jiwa yang kita miliki. Yang jelas kita diperintahkan untuk selalu membersihkan dan mensucikannya. Takziyatun nafs dilakukan dengan membersihkan dan membebaskan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menyandanginya dengan sifat-sifat terpuji atau menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan jiwa yang tenang, jiwa yang suci, hati yang bersih, yaitu menjalankan tilawah dan tadabbur Al-Quran, tafakur alam, talabul ilmi, sholat wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki, sholat nafilah, puasa, dakwah, bergaul dengan orang-orang soleh, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asy-Syam ayat 9 sampai 10.